Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andasono Putro dan rekan saya Taskia Aulia Prismadana. Kami dari kelas 3E dan kelompok 1. Sebelumnya mohon maaf karena rencana kami awalnya adalah menggunakan dataset dari paket internet. Namun dikarenakan kami bisa mencoba dan kurangnya kecocokan pada metode yang diharapkan dan data juga ada yang kurang, maka kami memutuskan untuk mengganti datasetnya, yaitu adalah hard disk, di mana di sini berisi klasifikasi dari penderita penyakit jantung seperti itu. Untuk yang pertama, kami melakukan load dataset dengan cara melakukan import pandas ASPD yang kita masukkan dalam satu variabel yaitu df. Lalu kemudian kita read datanya adalah herd.csv. Lalu ketika diinspeksi maka akan keluar sekitar 13 field dari X sampai target. Untuk penjelasannya kita langsung ke Kaggle saja. Untuk yang pertama di sini, data pertama adalah X atau umur. Lalu yang kedua ada sex ataupun gender. Di sini disimbolkan oleh angka 1 adalah male dan 0 adalah female. Lalu ada CP atau chest pain type adalah jenis nyeri dada. Lalu ada trace BPS. Di sini merupakan tekanan darah pasien. Lalu ada CHOL. Di sini serum kolesterol in miligram, yang artinya adalah serum kolesterol dalam suatu satuan miligram. Lalu ada VBS adalah fasting blood sugar, yang dimana artinya dalam bahasa Indonesia adalah gula darah saat pasien melakukan puasa, dimana di sini lebih dari 120 mg, yang dimana disimbolkan oleh angka 1 adalah true dan 0 adalah false. Lalu ada restek, di sini adalah resting electrocardiographic. Maksudnya di sini electrocardiographic adalah eh, suatu tes untuk mengukur aktivitas elektrik dalam jantung, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita kembali ke lagi, ada talak. Di sini adalah maksimum heart rate achieved atau maksimum detak jantung yang diterima oleh pasien. Lalu selanjutnya ada eksang. Di sini adalah exercise include angina atau induksi yang terjadi oleh atau disebabkan oleh angina. Di sini angina sendiri adalah suatu penyakit seperti angin duduk, seperti itu, yang disebabkan oleh angka 1 yes atau no adalah no. Lalu ada old peak. Di sini old peak adalah depresi jantung yang diinduksi oleh suatu kegiatan olahraga, seperti itu. Lalu ada slope. Di sini slope merupakan pergeseran atau kemiringan dari jantung yang disebabkan oleh suatu aktivitas berat. Oke, lalu selanjutnya terdapat CA, yaitu adalah number of major vessel. Di sini adalah pembuluh darah jantung. Di sini 0 sampai 3, yang berarti terdapat sekitar 3 jenis pembuluh darah jantung. Di sini kita cari tahu terdapat 3, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Lalu kita masuk ke dataset selanjutnya, dari variabel selanjutnya, yaitu ada TAL. Di sini TAL adalah talasemia atau kelainan darah. Di sini disimbolkan oleh 3 angka, yaitu angka 3 adalah normal, tanggal 6 adalah cacat tetap, dan angka 7 adalah reversal defect ataupun cacat yang reversible. Lalu terakhir ada target, yaitu adalah apakah pasien ini mengalami penyakit jantung atau mempunyai penyakit jantung, yang disebutkan oleh angka 1 adalah yes dan angka 0 adalah no. Lalu untuk langkah selanjutnya, setelah kita inspeksi data, kami lakukan untuk menghitung value dari target dengan cara df.target.valueCons. Kita hitung di sini untuk total dari pasien yang mengalami penyakit jantung dan yang tidak. Di sini keluar datanya, yaitu yang untuk angka 1 adalah yes, berarti yang mengalami penyakit jantung atau menderita penyakit jantung. Di sini terdapat sekitar 526 pasien, dan untuk yang tidak menderita sekitar 499 pasien, seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya kami melakukan konplot, di mana di sini konplot
adalah grafik sederhana yang menghitung jumlah data yang sama. Seperti itu. Lalu di sini kami melakukan perhitungan kepada target agar mendapatkan suatu input output, yaitu seperti diagram batang dengan menggunakan library dari Matplotlib. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Terdapat dua warna, yaitu adalah ungu dan merah, di mana ungu sendiri ini adalah target dari orang yang tidak menderita penyakit jantung, dan yang pertama adalah yang menderita penyakit jantung. Seperti itu. Lalu selanjutnya kami melakukan persentase dari orang yang menderita penyakit jantung dengan tidak. Yang pertama, kami melakukan konotisis, di mana di sini adalah melakukan perhitungan untuk yang tidak menderita penyakit jantung. Seperti ini dengan menggunakan df.target sama dengan 0, dikarenakan 0 ini adalah variabel yang menyimpan data orang yang tidak menderita penyakit jantung. Lalu terdapat juga konheftisis dengan target adalah 1. Lalu kami print dari persentase ini dan dikalikan 100. Lalu untuk persentase dari penderita penyakit jantung, di sini kami juga melakukan cara yang sama, yaitu adalah konheftisis / df target dikali 100. Lalu untuk hasil persentasenya dari persentase pasien dengan penyakit jantung memiliki hasil dan output yaitu 48,68%. Lalu persentase penderita penyakit jantung adalah 51,32%. Lalu selanjutnya kami lakukan konvert berdasarkan dari field, sex ataupun gender. Seperti itu. Lalu kami lakukan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan library Matplotlib. Lalu didapatkan output seperti ini. Terdapat dua diagram batang. Di sini terdapat angka 0 yang disimbolkan oleh diagram batang berwarna hijau toska. Di sini terdapat sekitar 300 data perempuan yang menderita penyakit. Lalu terdapat maksud saya dari data ini adalah total dari semua data yang diklasifikasikan oleh dua diagram, yaitu yang pertama diagram angka 0 yang memiliki sekitar kurang lebih 300 data. Lalu untuk angka 1 adalah laki-laki, sekitar 700 data. Seperti itu. Selanjutnya kami lakukan group by berdasarkan target. Yang di sini adalah outputnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kami lakukan cross tab, di mana di sini akan kami tampilkan diagram batang secara keseluruhan, di mana di sini adalah frekuensi penyakit jantung menurut usia, di mana kami di sini mengambil label dari X dan frekuensi. Kira-kira untuk outputnya adalah seperti ini. Untuk target dari 0 adalah diagram batang berwarna biru. Lalu untuk yang warna orange adalah diagram yang memiliki value angka 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya kami lakukan frekuensi juga untuk melihat dari hasil frekuensi penyakit jantung untuk gender. Yang dimana di sini jenis kelaminnya kami bedakan, di mana angka 0 adalah perempuan dan 1 adalah laki-laki, dengan cara yang sama seperti tadi juga. Untuk hasilnya kira-kira akan seperti ini, di mana warna hijau adalah orang atau pasien tidak mempunyai penyakit jantung, dan angka merah adalah orang yang memiliki riwayat penyakit jantung. Seperti itu. Dimana di sini untuk warna hijau pada perempuan, pasien yang tidak memiliki penyakit jantung sekitar di angka antara 80 sampai 90 orang. Lalu untuk yang menderita sekitar antara 220 sampai 230 orang. Lalu untuk yang laki-laki disebutkan oleh angka 1 adalah untuk warna hijau yang tidak punya penyakit adalah sekitar 400 orang. Lalu untuk yang punya penyakit adalah antara 300 sampai 310 orang. Seperti itu.
Lalu untuk langkah berikutnya, kami melakukan frekuensi untuk menyeleksi penyakit jantung menurut dari jenis nyeri dada. Di mana di sini nyeri dada tadi terbagi menjadi 4. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini, ada serangan jantung, angina, diseksi aorta, dan perikarditis. Seperti itu. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini dengan warna biru kehijau-hijauan ini adalah untuk target yang berwarna, maksudnya untuk target yang memiliki value 0, dan untuk warna ungu adalah target dengan value 1 dengan 4 jenis nyeri dada yang berbeda. Oke, setelah kami mengklasifikasi berdasarkan frekuensi, kami membuat variabel dummy dikarenakan CP, tal, dan slope adalah variabel dari kategori, maka kami akan mengubahnya terlebih dahulu sebelum melakukan drop menjadi variabel dummy, di mana di sini menggunakan maksud saya kami sebelumnya menginisiasi terdapat 3 variabel, yaitu ABC. A adalah variabel untuk get dummy CP, lalu B adalah untuk tal, dan C adalah untuk slope. Lalu setelah itu kami akan menggabungkan df dan data yang sudah diubah tadi menjadi variabel dummy dengan cara kami masukkan ke dalam satu frame, yaitu frame yang di dalamnya terdapat df adalah variabel a, b, dan c. Lalu kami lakukan concat frame lalu aksis 1 dan kita df.head untuk melihat hasilnya. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, setelah data terubah menjadi variabel dummy, maka kami lakukan penghapusan atau drop kolom dari ketiga kolom tersebut, yaitu CP, tal, dan slope. Maka caranya seperti ini, ada df drop, lalu kita tujukan untuk kolom apa yang mau dihapus, seperti itu. Nah, setelah kolom terhapus, lalu kami membuat model regresi logistik, di mana di sini kami menggunakan library sklearn. Untuk yang pertama kami menuliskan fungsi terlebih dahulu, setelah itu kami akan menggunakan library sklearn tersebut untuk menghitung skor dari tingkat akurasi. Di sini yang pertama kami inisiasikan variabel y adalah df dari kolom ataupun field target, lalu kita ambil values-nya. Lalu untuk x data kita akan drop target dengan axis sama dengan 1. Lalu untuk normalisasi data, kami masukkan variabel x sama dengan x data, np.min x data slash np.max x data minus npmin dan x data dot values untuk mengambil nilai. Lalu di sini kami akan membagi data menjadi 80% dari data kami, dan kami akan menjadikan data tren ini sebagai data tes yang sekiranya memiliki persentase 20%. Maka seperti ini untuk sintaksnya, dengan test size adalah 0,2 yang berarti sekitar 20%. Lalu kita akan lakukan transpose matris dengan sintaks seperti ini. Setelah itu jika data sudah, maka kita akan melakukan sklearn logistic regression, di mana di sini kami menggunakan variabel akurasi, lalu kita buat variabel lr dengan memasukkan logistic regression. Lalu kita masukkan lr fit ini, di dalamnya terdapat x-train dan y-train. Lalu kita ACC dari lr.score-nya dikali 100, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari tes akurasi ini sekitar 85%. Namun untuk langkah selanjutnya kami akan mencoba untuk menghitung akurasi data dari variabel test dan variabel train. Untuk sementara kami masih seperti ini. Untuk selanjutnya kami akan sempurnakan dan akan memperoleh data akurasi yang tepat, seperti itu. Kiranya sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.